Oke, Kov. Semalam saya tidur di tenda. Masuk angin jadinya. Masalahnya satu. Saya ini nggak bisa berak selain di rumah. Jadi akhirnya 2 hari ini perut saya sakit sekali gitu. Gendut-gendut banyak anginnya. Ini pagi-pagi suasana di hutan sangat tenang ya. Saya jadi ingat pendiri Daiwa yang suka mancing di hutan. Itu versi karangan cerita saya. Jika terjadi kesamaan berarti itu kebetulan. Oke, rasanya saya harus menyerah dengan prinsip saya, yaitu cuma bisa berak di rumah. Mengingat saya lihat klosetnya itu asik ya. Kayak fitur real gitu. Bisa siram celah pandat kita itu. Saya mau coba, rasanya asik geli-geli. Habis merokok saya mau ngopi, sepertinya mulai mulas. Oke, lanjut, kita berak dulu. Aduh, enak nih, geli-geli. Ya, asik. Ya, maklum. Di rumah cuma ada kloset jongkok, nggak ada yang kayak gini. Lega rasanya. Maaf ya, mungkin cuma saya satu-satunya YouTuber mancing di dunia yang bahas mulai barangnya kuda sampai adegan jebol. Makanya tadi di awal video sudah saya kasih peringatan. Bisa di skip langsung di ke menit sekian jika teman-teman sedang makan atau sedang mengkonsumsi minuman gitu, supaya tidak jijik melihat kelakuan saya. Itu namanya Kov. Oke, sebelum perjalanan pulang untuk mereview reel kembali, saya mau mampir makan dulu di rumah makan ini. Namanya Rumah Makan Sri. Ini cukup terkenal di Jawa Timur ya. Sudah lama sekali. Sejak 1974. Oke, ini suasananya sangat ramai sekali. Setiap kali datang sini selalu antri. Tidak pernah sepi tempat ini dari saya kecil. Sangat ramai sekali kayak pasar. Karena ramai, kita pasti selalu beli gorengan dulu agar tidak kelaparan, karena menunggu makanannya lama sekali datangnya daripada berantem sama meja sebelah. Dan ini minumannya baru datang 30 menit kemudian, padahal kita datang 13.15. Oke, akhirnya di jam 2 semua makanan baru datang. 45 menit teman-teman menunggu ini semua. Inilah makanan khas Jawa Timur. Banyak yang warna hitam ya. Hitam lagi. Hitam lagi. Dan ini yang paling istimewa, ayam gorengnya. Ini bagian yang paling saya suka. Oke, saya mau makan dulu. Nanti selepas pulang saya langsung review reel kembali. Saya kalau makan saya ambil semua supaya cepat selesainya. Saya makan dulu ya teman-teman. Oke Kov, akhirnya saya sudah sampai di rumah setelah pergi di tengah hutan. Senang sekali rasanya bisa kembali ngonten. Oke, hari ini kita kedatangan reel yang size-nya kecil ya, size 500. Tapi sebelum kita quality control, saya capek, saya mau minum kopi dulu. Oke, kita lanjutkan. Hari ini kita kedatangan satu reel dari Aji King. Aji King adalah produk reel dari negara Malaysia. Di sini tipenya Atom Light 500 ya. Reel ini seri 500, reel kecil. Lalu kalau kita cermati tulisan di bawah itu Italian Technology. Artinya teknologi Itali. Tapi apakah buatan Itali? Rasanya kok tidak.
Ini speknya ya. Oke, langsung kita baca di speknya ya. Hanya 3 saja sih yang jelas. Ball bearingnya 5+1, gear ratio 5.2/1, dan line capacity. Selebihnya line retrieve nggak ada, berat rail nggak ada, dan max dragnya juga nggak ada. Oke, di sini sama saja. Ini apa ini? Noda tercela ini. Rail ini buatan mana? Coba kita simak di barcode ini. Aduh, tulisannya kecil, bikin mata juling. Saya zoom dulu ya. Di sini pun nggak disebutkan made in-nya. Cuma Aji King termasuk perusahaan yang jelas sih. Asal perusahaannya dari Malaysia. Nah, kata kuncinya di sini nih, diimpor dan didistribusikan oleh TCE Tackle. Artinya ini produk impor. Impor dari mana lagi kalau bukan dari negeri Cina? Oke, kita buka kotaknya ya. Ini unitnya warnanya merah. Merahnya kayak merah Iron Man. Oke, ini ada pouchnya ya. Nah, pouchnya ori Aji King ini. Ada logonya Aji King. Dan ini ada kitabnya. Walaupun nggak dibaca, kalau ada kitab itu rasanya kayak gimana gitu ya. Kayak lebih serius bikinnya gitu. Oke, kitabnya cuma satu, isinya manual book. Saya masukkan dulu ya. Ini posnya ada logonya. Oke, kita singkirkan dulu ya kotaknya ini. Kotaknya kecil sih, sesuai dengan railnya. Oke. Oke, kita quality control unitnya ya. Ini masih screw in handle. Wow, kalau versus kemarin tegak lurus, ini malah bisa sampai nekuk. Ada-ada aja rail belakangan ini. Oke, ini screw in handle ya. Saya lepas dulu handle-nya. Ini warna merahnya Iron Man banget ini. Kalau saya gambarkan merahnya kayak apa ya? Kayak Iron Man. Oke, saya mau QC area ini dulu ya. Pengait screw in handle-nya apakah ada den? Nah, ini apa nih? Coba saya garuk dulu. Oh ya, den ini, den halus ya. Nah, kelihatan ya, bisa di zoom. Oke, kalau di sini mulus sih, nggak ada den, mulus ya. Oke, kita taruh dulu pengaitnya. Nah, sekarang ini bahannya Eva. Ini, oh ini kayak grease ini, bisa hilang kok. Masih mulus. Ini Evanya bentuknya kayak buah labu ya. Ya kalau gini mirip labu. Ya unik ya. Ada yang suka sih model-model kayak gini. Nah di sini kalau screw in handle selalu terjadi den rata-rata. Karena kalau nempel itu seringnya gini loh. Nah akhirnya jadi den. Oke. Di sini mulus kok. Di sini nggak ada den. Oke, ini kakinya yang bisa ngelipat ya. Nah, oke masih cukup oke. Di sini selalu den kalau screw in handle, pasti itu. Rata-rata pasti den. Tapi tersamar ya karena ini warnanya kayak chrome gitu. Nah, kalau di sini ya ini ada garis den. Coba di zoom. Bentar ya, saya kasih cahaya. Kelihatan? Nah, ini ya. Kelihatan ya. Ada kayak garis gitu, tapi tersamar sih karena warnanya chrome. Saya ini terkadang heran. Kenapa beberapa pabrik reel itu menutupi kayak misterius gitu loh ya. Made in-nya nggak ditulis. Seharusnya kan terbuka apa adanya. Nah ini kalau versus kemarin tegak, ini malah bisa sampai nekuk. Persis kayak lambang larutan penyegar. Nah di sini ada den ya. Ini kelihatan ya. Tersamar sih dennya kena warna chrome ini. Itulah keuntungan kalau warna chrome.
sama kayak mobil ya. Kalau mobil warnanya silver, baret-baretnya tersamar. Di sini masih cukup mulus, nggak ada bekas joran, nggak ada cat tergores. Oke, tapi rel ini bekas ya, pernah dipakai. Ini punya kawan Pak RT saya yang punya Versus kemarin itu juga. Dia punya Versus sama ini. Ternyata Versusnya tadi pagi udah laku loh. Dibeli sama Bang Andi dari kota Pontianak. Yang punya kawan Pak RT saya ini sampai kaget. Wow, kamu hebat ya, Kov. Ya, bukan saya yang hebat, Pak. Yang harus diberi ucapan terima kasih tuh ya yang beli. Tugas saya cuma ngulas apa adanya. Oke, Bang Andi dapat salam dari pemilik rel. Terima kasih karena relnya sudah dibeli oleh Bang Andi. Semoga relnya cepat amis ya, Bang Andi. Oke, kita lanjut. Oke, di sini masih mulus. Ini bentuk chrome-nya unik ya, nggak kayak biasanya. Mungkin inilah Italian teknologi, made in China. Oke, di sini ada den ya. Nah, ini saya perjelas, kelihatan ya, kayak titik gitu. Tapi ya bukan den yang serius sih. Nah, kenapa sih saya ini selalu berasumsi bahwa rel-rel ini made in-nya China ya. Oke, ini ada den lagi ya. Nah, setitik. Nah, karena pabrik rel terbanyak di dunia itu ya di China dan biaya produksinya paling murah. Ini ada den lagi. Dennya kecil-kecil. Tapi ya di area mana aja kok ada dennya ya. Kawan Pak RT saya ini hobi koleksi den. Ini apa lagi nih? Oh, kayak Grace kok bisa dihilangkan. Nah, seandainya saya punya perusahaan tackle gitu ya, kalau saya memang nggak punya pabriknya ya saya to the point, saya tulis made in China gitu loh. Untuk apa kita menutup-nutupi? Toh ya desain rel itu dari kita. Tentunya kalau saya sebagai perusahaan rel, saya pasti ciptakan prototipe sendiri. Saya nggak mau yang diproduksi massal ya. Masa dikembarin merek lain? Oke, di sini ada den ya. Nah, ini. Ya, dennya kecil-kecil tapi koleksinya cukup banyak, persis kayak Versus kemarin ya. Yaitu stylenya orangnya ya yang punya sama. Tapi cukup tersamar sih. Ya itu ya, kalau saya punya perusahaan tackle gitu, saya pasti ciptakan prototipe dan saya bilang ke pabrik tempat saya ngesup ya untuk produksi. Ini prototipe khusus untuk saya. Kita perjanjian, jangan kamu jual ke perusahaan lain. Tentunya ada kesepakatan ya. Ini ada den lagi. Sambil saya ngobrol ya, karena dennya banyak. Saya bahas den terus bisa bosen nih. Nah, ini ada den lagi. Ada kawan Pak RT, kawan Pak RT. Nah, ini kelihatan ya. Saya arahkan ke sini. Oke. Nah, di chrome-nya sini oke sih. Sekarang di spoolnya ya. Sekalian kita putar klikernya. Klikernya tidak senyaring, jangkrik kemarin. Ini masih ada kaitannya loh. Pengait plastiknya masih nempel. Mungkin dia nggak ngerti kalau itu harusnya dibuang ya. Masih disimpan sama dia. Mungkin barangkali pengait plastiknya itu dibawa kemana-mana untuk mancing. Oke, klikernya sangat halus ya. Sangat SNI. Nah, ini kok unik ya desain penutup spoolnya. Bisa segitiga gini. Kayak lambangnya superhero. Asik loh. Unik ya. Nah, ini bunyi klikernya ya. Halus sekali. Tidak bisa membangunkan semut tidur.
Ini bel armnya, mendalnya masih enak. Coba saya cek di sini apakah kayak versus kemarin. Mendalnya masih enak ya. Kurang lebih gitu sih kalau saya punya perusahaan tackle ya. Jadi istimewanya, katakanlah mereknya KOF gitu ya. Istimewanya Anda mempunyai reel KOF, yaitu ini produksi Cina yang tidak dipunyai merek lain. Siapa tahu saya besok-besok menjadi perusahaan pertama yang menciptakan reel berbahan kulit. Oke, di sini tidak ada hasilnya ya. Nah ini kalau nggak ada hasil ini biasanya ada lecet-lecet. Coba saya cek. Nah ini ya warna chrome-nya kok memudar gitu karena kebanyakan kegesek, yaitu salah satu minusnya kalau nggak ada hasilnya. Kalau ada hasilnya kan bisa meredam benturan gitu loh. Ya ini warnanya beda ya. Kayak chrome-nya mulai terkikis gitu loh. Jadi kelihatan warna dasar plastiknya. Coba saya cek lagi secara melingkar. Nah, ini ya bisa dilihat perbedaannya. Oke, kurang lebih itu gambaran tutup spoolnya. Nah, sekarang spoolnya sendiri. Modelnya Grigi ya. Ini ya apa nih? Oh, ini grease. Saya kira korosi, kok kuning-kuning. Ini juga grease ini. Nah bisa hilang ya, grease-nya kok kayaknya kering gitu ya, tapi ya namanya itu bagian luar ya. Nah itu ada grease-nya kuning-kuning. Tumben Aji King ini grease-nya kok warnanya kuning ya, biasanya grease umumnya putih. Masih mulus ya, tangan saya jadi berminyak. Oke, ini ya bunyi klikernya halus sekali. Ya kurang lebih gitu sih. Besok-besok saya datang ke Cina, saya bilang, mana tim R&D-nya? Saya mau ngobrol. Terus ketika ketemu mereka saya bilang, saya punya konsep nih, reel 500 berbahan kulit. Maksudnya apa Pak? Ya kalau digosok bisa gede gitu loh. Ya mungkin saya diusir keluar dari kantor mereka. Tapi habis ngusir saya, mereka jadi berpikir, oke juga ya idenya orang ini. Nggak pernah loh terpikir. Dan naasnya, ide itu telah saya hak patenkan. Jadi seluruh dunia yang membuat reel berbahan kulit akan bayar royalti ke saya. Ini ya clutch-nya, masih berfungsi, ini ngerem, ini goyang-goyang, ini ngerem. Oke, masih oke sih. Kita tes putarannya. Oke sih. Untuk reel 500 ya oke lah. Ini ya one way-nya masih kokoh dan tegas. Oke. Nah kita timbang ya beratnya berapa reel ini. Setelah diisi PE jatuhnya di angka 165. Oh iya sih, di dosnya tadi kan nggak ada ya beratnya ya. Iya nggak ada, berarti kita ngacu ke timbangan. Loh kok nambah 1 gram ya. Bentar saya ulangi. Oke 165 gram setelah terisi PE. Ya cukup oke sih reel 500 dengan berat segini ya. Ya kurang lebih itulah ide halus saya seputar reel berbahan kulit yang bisa mekar kalau digosok. Oke, Aji King Atom Light 500 ini di marketplace masih bisa ditemukan di kisaran harga 500 ribuan. Oleh sang pemilik, reel ini siap dilepas di angka 250.000 saja, sudah bonus terisi PE. Oke, 2 hari ini edisi tebus murah terus ya, 50% terus dari harga belinya. Oke, link pembelian sudah saya siapkan di kolom komen. Saya ucapkan terima kasih. Bye bye off. Mohon maaf ya ketika tadi ada yang nonton kebetulan makan ketika saya sedang berak. Itu sudah diperingatkan.
Salam akur persaudaraan angler senusantara dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Bye-bye, Kov. Oke, ini adalah video packing versus Terminator 1000 yang baru posting, langsung dibeli oleh abang kita, Abang Andi dari kota Pontianak. Terima kasih ya bang, saya doakan reel ini cepat habis di tangan abang. Begitu saya pulang dari hutan, saya langsung cepat-cepat packing reel ini agar bisa dikirim segera di hari ini. Saya langsung pergi ke counter JNE dan saya cepat kirim supaya Bang Andi bisa segera bertemu dengan reel ini. Oke, terima kasih ya Bang Andi. Reel ini sekarang sedang perjalanan menuju kota Pontianak. Ini saya sensor resinya ya Kov. Terima kasih Bang Andi. Saya doakan sukses selalu, sehat selalu sekeluarga, reelnya cepat habis, dan salam full box. Tidak lupa slogan kita, salam akur persaudaraan angler senusantara dari Sabang sampai Merauke. Oke Kov, terima kasih. Bye bye Kov.